kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang beriman diwajibkan. Nah, bahasa diwajibkan tuh masih muda-muda nongkrong di jalan. Kemudian dia alasan safar, kemudian dia nggak mau berpuasa, itu diperbolehkan. Tapi dengan ukuran umur seperti itu masih mampu melaksanakan itu kata Allah. Kalau dia mau melaksanakan lebih baik, gitu. Ya bahkan yang sakit dan udzur tersebut orang fakir miskin, yang harusnya dia berpuasa tidak mampu puasa, dia harus bayar fidyah, tidak ada. Dia yang dikasih, kita yang ngasih dia. Ini loh, masya Allah, Islam ini luar biasa sebenarnya. Dasarnya apa? Pada suatu saat Nabi kedatangan suatu orang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, saya kebablasan. Nah ini tidak. Kenapa? Saya lagi berhubungan dengan istri saya di saat Ramadan. Wah, kamu harus membayar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Izin Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, ini bulan puasa, apakah puasa Senin Kamis bisa digabung ya Habib sama ini puasa Ramadan? Tolong penjelasannya. Ya. Ya, nak apa yang belum paham kita tak? Ya, di bulan Ramadan jadi yang berlaku hanya puasa wajib Ramadan. Bahkan kalau yang punya hutang pun, ya selesai bulan Ramadan punya hutang, itu yang dibayar tuh hutang Ramadan dulu, bukan sunnah dulu. Ramadan dulu tidak bisa digabung dengan sunnah. Jadi puasa Ramadan itu mutlak. Jadi laksanakan wajibnya itu. Jadi kalau seandainya kita punya hutang di bulan Ramadan ini, kita di bulan lain kita mengutamakan membalas dulu, artinya membayar Ramadannya dulu. Itu pun tidak boleh digabung dengan sunnah, gitu. Tidak boleh. Ya, sama dengan haji, ya, batal haji. Ya, nggak bisa batal haji itu saya batalkan haji bapak saya, batalkan haji ibu saya, batalkan nenek saya, nggak bisa. Kalau batal umroh bisa. Kalau batalkan haji, ya minta tolong orang. Ya, saya mungkin bisa sekali aja. Batalkan, saya berangkat haji, nggak bisa saya batalkan orang tua, nggak bisa. Ya, jadi saya berangkat laksanakan haji, sudah nggak bisa batalkan orang tua saya. Membatalkan saya berangkat, jadi saya niat batalkan orang tua, ya bisa. Kalau umroh bisa, mau batalkan umroh 50 orang pun bisa kalau kuat, ya. Ya, sama kayak gitu. Jadi hal wajib ini, jadi tidak bisa digabung dengan puasa sunnah atau puasa yang lain. Ya, puasa niat-niat yang lain tidak bisa. Ramadan itu ya sudah, niatnya itu tadi. Nawaitu sama ghadin itu. Ada ifadhi sahih Ramadan, hadis sahih fardhalillahi ta'ala. Udah itu aja. Nggak ada yang lain, nggak tambah-tambah yang lain nggak ada. Tapi nggak apa-apa itu bertanya, kalau nanti bingung mau nambahin lagi. Senin Kemis lagi bahaya ya. Ya, rusak nanti hikmah daripada yang dimaksud dalam puasa tersebut. Jadi pahami ya, Nom Suroto? Oke, terima kasih ya Habib. Ya, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru kita, Syekh Fahmi dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Tadi tentang masalah puasa Ramadan. Nah, ketika kita dalam perjalanan, oh iya. Kemudian kan karena perjalanan itu juga ada yang mampu melaksanakan, ada yang tidak. Dan ketika tidak mengerjakan, itu kadang-kadang di luar Ramadan kan kadang tidak mengqadha. Nah, kadang-kadang dianggap itu misalnya ketika perjalanan tidak berpuasa, kemudian di luar Ramadan tidak mengqadhanya. Ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Wa in kana yang kumaridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Baca dulu ayatnya, Wahan. Surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Allah. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana yang safar? Ya, ini sudah disampaikan di sini tadi, yang berat melaksanakannya. Nah, sampaikan ini safar. Kita sering melihat di Gilimanuk itu kan, safar masih muda-muda, ya, dia makan dan minum duduk pinggir jalan. Yang ini dimaksud oleh Allah bahwa mereka taruh mereka tidak mampu, tidak kuat. Tapi di sini ini sampaikan kalau mereka mau berbuat baik itu lebih baik gitu. Ya jangan sesuatu yang sudah diperbolehkan oleh Allah tapi dipamerkan, diumbar di jalan seakan-akan sudah nggak masalah, itu nggak apa-apa. Nah itu dosa. Kenapa saya bilang seperti itu? Di ayat sebelumnya itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang beriman diwajibkan. Nah, bahasa diwajibkan tuh masih muda-muda nongkrong di pinggir jalan. Kemudian dia alasan safar, kemudian dia nggak mau berpuasa, itu diperbolehkan. Tapi dengan ukuran umur seperti itu masih mampu melaksanakan itu kata Allah. Kalau dia mau melaksanakan lebih baik gitu. Ya, terus bagaimana yang sakit? Ya, yang ada uzur, ya bayar fidyah. Bahkan yang sakit dan uzur tersebut orang fakir miskin yang harusnya dia berpuasa tidak mampu puasa, dia harus bayar fidyah, tidak ada. Dia yang dikasih, kita yang ngasih dia. Ini loh, masya Allah, Islam ini luar biasa sebenarnya. Dasarnya apa? Pada suatu saat Nabi kedatangan satu orang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, saya kebablasan. Nah ini kenapa? Saya lagi berhubungan dengan istri saya di saat Ramadan. Wah, kamu harus membayar 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah, ya Rasul, sebulan saja saya bablas, 2 bulan bagaimana? Tidak mampu saya Rasulullah. Kemudian enggak, itu harus bayar fidyah ya kepada fuqara masakin. Saya paling miskin di kampung ya Rasulullah. Rasulullah diambilkan dua keranjang kurma suruh bawa pulang. Artinya Islam ini tidak gampangkan sesuatu, Rokib. Tapi jangan dimain-mainin gitu loh ya. Ini kan bahasa ini kan tidak boleh main-main sebenarnya. Coba jelasin ya. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatum ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Loh, lek iso lakonono ku luwih apik, lek gak iso ya enggak apa-apa, dikasih rukhsah boleh untuk tidak melakukannya. Ngono lho ya. Ya, ini bukan berarti terus enggak apa-apa, enggak puasa, kita pulang, kita safar enggak puasa, itu udah ada keterangan. Lah kamu enggak puasa kenapa? Jangan lihat hanya safarnya saja. Tapi kan sini disampaikan sini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya di situ lebih baik kamu puasa. Ini hukum ini jelas sebenarnya. Ini jelas kita orang beriman tuh nggak gampang kan. Tapi kita dikasih Allah rukhsah, silahkan. Kalau yang tidak mampu atau safar boleh gitu ya. Tapi jangan di pinggir jalan duduk di Gilimanuk nunggu antrian karcis, minum makan kelihatan banyak orang. Ini mempermainkan bulan Ramadan. Tahu ya anak bulan Allah, Ramadan itu bulannya yang suci, disucikan oleh penduduk langit dan bumi, disucikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini bulan yang disucikan bulannya. Kalau puasanya ada yang nggak puasa, ada yang kena masalah, ada yang sakit, ada yang segala macam, tapi bulannya tetap suci. Mau orang nggak puasa saat dunia pun bulannya tetap suci. Jangan di bulan Ramadan jualan siang hari. Nah, itu
Orang beriman muslim jualan di siang hari. Kita menzolimi bulan Ramadannya. Kita nggak usah mikir, oh dia apa kalau ada orang sakit dibeli di mana dia? Loh, yang orang sakit berapa persen dari yang orang yang nggak sakit? Jangan 1% orang sakit terus kita korbankan bulannya yang suci untuk menghormati satu orang yang sakit. Ini bisa dipahami ya. Rusak loh ya gitu ya. Ini tidak boleh ya. Jadi pahami, hukum itu harus jelas, clear. Agama ini sudah jelas. Ya, jangan nambah, jangan kurang ya. Bisa dipahami ya. Oke, di sana diatur nih. Jadi bukan berarti tidak boleh dalam safar nih, silahkan. Tapi tadi di ayatnya paling akhir firman Allah tadi ya, Al-Baqarah 184 tuh ya, dari seluruhnya ada firman akhir yang sangat lembut. Ini masya Allah, apa itu? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini ya, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berpuasa itu lebih baik bagimu ya kamu mengetahui. Ini untuk siapa? Yang safar tadi itu loh, yang masih muda-muda gagah-gagah itu loh. Alasan tidak bisa, oh kita saya tidak bilang berdosa ya, dulu ndak. Kalau dia masih safar di dalam mobil dia makan tidak apa-apa. Tapi ini kan dia keluar pawe bahwa saya tidak puasa, tunjukkan sama orang-orang saya tidak puasa. Saya tidak puasa Asnawi, mau apa kamu? Gitu, misalkan gitu. Saya tidak puasa Roni, mau apa kamu? Tunjukkan kepada ini yang berdosa gitu loh. Ya, karena apa? Di bawah ini ada firman Allah yang luar biasa ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berarti kalau puasa itu lebih baik. Kau mempermainkan berarti menzalimi bulannya, dan itu berdosa ya. Ya, bisa dipahami Rokib ya. Selanjutnya mohon penjelasan. Ya, yang keras ya, yang keras. Selanjutnya mohon penjelasan di ayat yang selanjutnya, yaitu 185. 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya. Ya. Ini ya. Ini Fakir bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun minal ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau wajib atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib menggantinya sebaiknya hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tak mengendaki kesukaran. Adalah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Apalagi dia sampaikan bulan Ramadan ini turunnya Quran. Yang paling masya Allah kita tadabbur Quran ini. Ya, tadarus dan tadabbur ini paling masya Allah. Dengan itu rahmat Allah akan turun ke hati kita dan pikiran kita sehingga kita bisa mampu membedakan antara hak dan batil. Itu yang utama. Di bulan ini juga diperintahkan puasa Ramadan. Hati-hati dengan istilah tadi saya bilang safar tadi. Tadi udah dijelaskan tuh. Istilah safar tadi. Safar itu kita perjalanan satu tempat ke tempat yang lain, diperbolehkan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Ya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari lain. Jika memang kita tidak mampu. Ngerti ya? Safar ini nggak buat kita pakai permainan terus usah safar berangkat masih sehat kita masih bisa puasa terus kita tidak puasa. Bukan itu ya, bukan itu. Ya, itu keliru kayak begitu. Ya, safar bagi yang tidak mampu kata Allah. Kalau yang mampu laksanakan. Ini sampaikan nih, genapkan kata Allah. Perhatikan ya. Genapkan, cukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Genapkan, ya, cukupkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cukupkan bilangannya. 30 hari 30 hari, 29 gitu ya. Bukan tidak boleh, silakan kalau mau safar ada rukhsahnya. Ya, keringanan silahkan, tapi cukupkan bilangan. Ngerti maksudnya cukupkan bilangan itu? 30 hari. Kalau kamu bisa masih mampu, ya jangan kau batalkan. Gitu ya. Jadi nggak menggampangkan sampai apalagi yang sampai keluar duduk di jalan makan dan minum yang seperti itu. Jadi masih ada keterkaitan antara 184 dengan 185. Malah 185 dipertegas lagi dengan ayat yang di bawahnya lagi, yang paling akhir tuh. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah
atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hendaklah kamu cukupkan bilangan. Puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Cukupkan bilangan 30. Cukupkan itu ya pasno 30. Ngerti ya? Kalau kita mampu untuk tidak pada safar itu kita tidak membatalkan puasa kita. Kalau mampu nggak dibatalkan, eman. Karena di bulan berikutnya untuk selanjutnya itu kita puasa dulu Ramadan, ya, baru puasa Syawal bisa dipahami ya. Puasa Ramadan yang hilang ini dulu kan, baru Syawal. Ini enggak orang Syawal semua 6 hari, Ramadannya nanti mau mendekati Ramadan berikutnya. Itu namanya membahayakan dirinya. Kalau meninggal sebelum itu bagaimana? Masih punya utang wajib loh. Mau nembel bagaimana? Ramadan 1 hari luar biasa keberkahannya. Ini pun dipahami ya. Jadi pas 184 di bawahnya itu disampaikan seperti itu ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di yang 185 ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jelas sudah itu loh ya. Lek iso poso, kalau masih bisa berpuasa, puasalah kamu karena itu lebih baik. Cukupkan bilangannya. Ini 2 kali ditekankan oleh Allah. 194 ditekankan bahwa jangan semudah-mudahnya kita membatalkan puasa Ramadan ya. Ya mutlak wajibnya itu ya. Laksanakan puasa tersebut dengan benar ya Rob ya. Nah, di sana ini penting, di sana ini perlu sekali. Kadang nggak apa-apa, kita kan rukhsah, kita boleh kita pulang ke Jawa atau kita pulang ke Sumatera, kita kemana ya, kita tidak puasa memang ya, tapi kamu mampu atau enggak gitu. Oh, kalau kamu nggak mampu silahkan, kalau kamu mampu cukupkan bilangan ya, ini jelas loh. Kalau udah dikorek lagi itu dalam bisa, kalau kita berdusta usah sakit apa, terus sakit sedikit terus nggak puasa, sakitnya sakit apa? Takutnya mempermainkan hukum-hukum Allah. Katanya sakit ternyata cuma pilek. Apa hubungannya pilek sama tidak puasa? Itu ya. Sakit juga, apa nggak boleh? Ya silahkan saja. Tapi kan nanti akan ada pengadilan Allah. Ya, anak hati-hati dengan hukum Allah itu, jangan dipermainkan. Bisa dipahami Rob ya. Nambah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puasa Ramadan itu ini saya tanya 30 hari atau 1 bulan penuh? Tolong penjelasannya. Kita ikutin Majelis Ulama Indonesia ya, di sidang isbat mulai kapan. Terus nanti mengikuti lagi ya, 29 sampai 30 itu mengikuti sidang lagi ya. Ruqyah dan hilal itu nanti di saat mendekati Idul Fitri. Nggak bisa kita untuk saya mau 30 hari, saya mau ini, nggak bisa. Kita ikutin Majelis Ulama Indonesia, itu wajib kita ikutin pemimpin-pemimpin kita ya, yang di PBNU, di Muhammadiyah, di mana-mana itu Al-Irsyad, kita ikutin beliau-beliau di Majelis Ulama itu untuk menentukan ruqyah atau hilal tadi ya. Udah menentukan bulan baru atau belum itu kan, yang tahu kan dari beliau-beliau yang ngecek, yang ya Tanjung Kodok itu kan, yang gitu-gitu itu ya. Belum berarti genapkan ya. Oh sudah berarti batalkan. Udah, kenapa? Kita ikutin ulama kita, nggak usah bingung kita harus menentukan sendiri. Jadi pahami ya. Oke, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan kita dari kesulitan dan memudahkan kita dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada yang bertanya kayaknya ini. Misalkan saya mau tanya ini ya, berkaitan masih ada hutang di puasa Ramadan, masih ada hutang 3 hari. Wah, kenapa ini ya? Masih ada hutang 3 hari ini kenapa? Ini sudah puasa Ramadan masih punya hutang 3 hari. Wah, ini ya, bertobatlah kepada Allah SWT dan bayar itu setelah Ramadan ya, setelah Idul Fitri ya, hari tasyrik selesai bayar 3 hari itu, jangan tunda lagi. Ini karena penundaan, kita menunda puasa, membayar puasa Ramadan itu dosa besar ya, nggak boleh ya, jangan permainkan ya. Ditunda-tunda itu nggak boleh. Nanti tahun depan mendekati, terus nggak bisa lagi menemui Ramadan lagi, itu sudah dilarang lagi gitu ya. Ya, diupayakan itu ya selesai dari hari tasyrik langsung ya, bagi wanita ya yang ada halangan. Ingat ini, selesai tasyrik sebelum kamu melaksanakan puasa 6 hari puasa Syawal, kau puasa Ramadan dulu, kau bayar dulu. Jangan nunggu nanti bulan depan, 2 bulan lagi nanti lupa seperti saudara kita, bahaya ya. Ya tidak boleh ya. Begitu ini, bagaimana seperti ini? Bertobat kepada Allah. Begitu selesai tasyrik besok, kamu harus bayar. Jangan kau lagi. Jangan sampai Abdul Somad ya. Jangan lagi
utang lagi ya, biar genap 10 hari jangan ya. Seakan-akan ini nggak boleh ya. Jadi puasa Ramadan yang masih sisa 3 hari, kita bertobat kepada Allah, mohon ampun atas kelalaian kita. Selesai tasyrik langsung dibayar 3 hari ya. Abdul Somad, ini perlu saya ini mumpung saya baca urusan ini ya, jangan sampai nanti kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh itu ya. Ya, puasa Ramadan itu wajib ya. Jadi pahami ya.